Selamat pagi, perkenalkan saya Mira Adiana, mahasiswa Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama adalah tentang inflasi dan yang kedua adalah tentang pengangguran. Oke, kita ke topik pertama terlebih dahulu yaitu inflasi. Apa itu inflasi? Jadi inflasi itu adalah ketika daya beli masyarakat dapat menurun akibat inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Inflasi mengakibatkan menurunnya nilai uang, sehingga menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli barang atau jasa yang sama seperti sebelumnya. Nah, jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebabnya itu ada 3. Yang pertama adalah demandful inflation, yaitu terjadi ketika permintaan agregat barang dan jasa terjadi ketika permintaan agregat, yaitu total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian melebihi kemampuan penawaran agregat untuk memenuhinya, terutama saat ekonomi mendekati atau mencapai kapasitas penuh atau full employment. Contohnya apa? Ketika waktu itu pemerintah memberikan bantuan tunai besar-besaran pasca pandemi, maka daya beli masyarakat akan naik. Namun permintaan terhadap barang-barang tersebut akan meningkat drastis. Namun produksi belum pulih sepenuhnya sehingga harga-harga pun menjadi naik. Yang kedua adalah jenis cost push inflation, yaitu terjadi ketika biaya produksi naik sehingga perusahaan menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan. Contohnya, jika harga minyak mentah dunia naik tajam, maka biaya distribusi dan produksi di berbagai sektor akan naik juga karena transportasi tergantung pada bahan bakar. Akibatnya apa? Akibatnya harga barang akhir pun akan naik di pasaran. Yang ketiga adalah imported inflation. Itu terjadi ketika harga barang-barang impor naik yang menyebabkan kenaikan harga barang dalam negeri, terutama jika negara tersebut tergantung pada impor bahan baku atau barang jadi. Contohnya, jika nilai tukar rupiah melemah dari 14.000 jadi 16.000 per US dollar, maka barang impor dari Amerika Serikat seperti bahan farmasi, elektronik, dan gandum akan lebih mahal, sehingga produsen dalam negeri terpaksa harus menaikkan harga produknya. Kemudian dampak inflasi di sini saya akan membagi menjadi 6 poin. Dampak inflasi yang pertama itu adalah menurunnya daya beli masyarakat. Jadi saat harga barang naik, nilai uang menurun, konsumen hanya bisa membeli lebih sedikit barang dengan jumlah uang yang sama. Yang kedua adalah berdampak pada ketidakpastian ekonomi. Jadi inflasi yang tidak stabil membuat pengusaha sulit untuk merencanakan biaya, harga, dan investasi jangka panjang. Akibatnya pertumbuhan investasi menjadi lebih lambat. Kemudian dampak yang ketiga adalah menyebabkan suku bunga naik. Bank Sentral atau Bank Indonesia sering menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Kredit usaha dan rumah tangga menjadi lebih mahal karena konsumsi dan investasi turun. Yang keempat, dampaknya adalah redistribusi pendapatan tidak merata. Kelompok kaya, jadi masyarakat kaya yang punya aset biasanya terlindungi dari inflasi, bahkan bisa untung. Sebaliknya masyarakat miskin yang tidak mempunyai aset akan semakin tertinggal, jadi menyebabkan ketimpangan sosial menjadi meningkat. Nah, yang kelima, inflasi itu menyebabkan tabungan menurun.
menurun. Inflasi akan menggerus nilai real dari simpanan. Jadi kalau nilai inflasinya lebih besar dari bunga tabungan, maka masyarakat akan lebih memilih untuk membelanjakan uang tersebut daripada menabungnya. Dampak yang keenam adalah daya saing ekspor melemah. Ini terjadi bila harga barang domestik naik lebih cepat daripada negara lain, maka produk ekspor menjadi lebih mahal di pasar internasional. Hal ini menyebabkan jumlah ekspor juga akan menurun. Nah, lalu bagaimana upaya untuk mengatasi inflasi tersebut? Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah pemberlakuan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menaikkan suku bunga acuan atau menjual surat berharga, sehingga masyarakat dan pelaku usaha akan mengurangi konsumsi dan investasi. Kemudian kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi permintaan agregat melalui anggaran belanja dan perpajakan dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Yang ketiga adalah kebijakan penawaran. Jadi dengan cara memberikan subsidi kepada produsen agar biaya produksi tidak meningkat terlalu tinggi, dengan cara mengimpor barang pangan atau energi jika harga dalam negeri terlalu tinggi. Yang keempat adalah mengelola keuangan pribadi. Belanja bijak dan hemat khususnya pada barang-barang yang harganya naik tajam dan mengurangi konsumsi yang tidak penting. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan literasi finansial. Jadi masyarakat itu perlu memahami bagaimana inflasi mempengaruhi daya beli dan cara menyikapinya melalui pengelolaan keuangan yang cerdas. Kemudian yang terakhir adalah investasi pada aset lindung inflasi. Contohnya bisa berinvestasi dengan membeli emas, properti, reksadana pasar uang, dan tujuannya adalah untuk menjaga nilai kekayaan agar tidak tergerus inflasi. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui barang-barang harga barang-barang dalam 2 tahun, yaitu yang pertama ada beras 10 kg pada tahun 2022 harganya 12.000, pada 2023 harganya 13.000. Telur harganya 20.000 di 2023 menjadi 22.000, dan minyak harganya 15.000 pada tahun 2022 dan naik menjadi 17.000 pada tahun 2023. Nah, di sini diminta untuk menghitung indeks harga tahun 2023 dengan tahun dasar 2022. Dan juga diminta untuk menghitung berapa tingkat inflasinya. Nah, kita bahas. Yang pertama, kita jumlahkan dulu total harga semua barang pada tahun 2022 dan 2023. Jadi dengan mengalihkan jumlah barang dengan harganya pada tahun 2022 totalnya adalah 265.000 dan tahun 2023 totalnya adalah 291.000. Nah, angka kedua adalah menghitung indeks harga konsumen tahun 2023. Caranya dengan membandingkan jumlah harga pada tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah harga pada tahun 2022. Jadi diperolehlah indeksnya yaitu 109,81. Nah, yang angka ketiga adalah menghitung
inflasinya dengan rumus yaitu IHK 2023 dikurangi dengan IHK 2022 dibandingkan dengan IHK 2022 dikali 100. Di sini kita tadi sudah menghitungkan IHK 2023 ketemunya 109,81 dikurangi dengan 100 dibandingkan dengan 100 ketemulah 9,81%. Jadi inilah nilai inflasinya 9,81%. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang pengangguran. Apa itu pengangguran? Yaitu adalah keadaan seseorang dalam usia kerja yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, menurut BPS, pengertiannya adalah pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, atau tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini jenis-jenis pengangguran itu ada 5. Yang pertama adalah friksional, yaitu terjadi saat orang berpindah kerja atau baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keahlian dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga adalah pengangguran siklikal, yaitu terjadi karena penurunan kegiatan ekonomi sehingga perusahaan mengurangi tenaga kerja. Kemudian yang keempat adalah pengangguran musiman. Ini terjadi karena jenis pengerjaannya itu bersifat musiman, misalnya petani, buruh panen, atau pariwisata. Dan yang kelima adalah pengangguran terselubung, yaitu pekerjaan tidak sepenuhnya menyerap tenaga kerja. Misalnya, ada 5 orang untuk pekerjaan yang sebenarnya hanya butuh 2 orang saja. Nah, apa sih yang menyebabkan adanya pengangguran ini? Yang pertama, lulusan pendidikan tidak sesuai kebutuhan pasar atau skill mismatch. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi lambat sehingga menyebabkan perusahaan tidak membuka lowongan. Ketiga, penduduk usia produktif meningkat cepat atau bisa disebut bonus demografi. Yang keempat adalah otomatisasi dan teknologi menggantikan manusia. Yang kelima adalah kurangnya pelatihan dan keterampilan kerja. Dan yang terakhir adalah resesi sehingga menyebabkan PHK massal. Nah, dampak pengangguran apa? Dampak pengangguran bisa dibagi menjadi 2 ya, yaitu yang pertama adalah dampak ekonomi dan yang kedua adalah dampak sosial dan individu. Nah, dampak ekonomi di sini seperti pendapatan nasional turun, penerimaan pajak berkurang, konsumsi masyarakat melemah, dan beban pemerintah bertambah. Lalu dampak sosialnya apa? Yaitu meningkatkan angka kemiskinan, meningkatkan kriminalitas dan stres, meningkatkan ketimpangan sosial, dan menurunkan moral dan produktivitas. Nah, contoh soalnya, misalnya dalam suatu negara terdapat angkatan kerja sebanyak 120 juta orang dan jumlah penganggurannya sebanyak 9,6 juta orang, berapa tingkat penganggurannya? Nah, di sini untuk menghitung tingkat pengangguran yaitu dengan membagi jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, jumlah penganggurannya kan tadi 9,6 juta dibagi angkatan kerja 120 juta, ketemulah angka 8%. Jadi di sini tingkat penganggurannya adalah 8%. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait inflasi dan pengangguran. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.